di Ya, Ya, kemarin aku udah kasih nomornya Eni, aku pikir Bu Faiko langsung komunikasi dengan Eni. Udah di Kamu? record tuh, Bu. udah di-record, Bu. Nah, udah Udah. record. Udah. Nah, itu dia biasanya dari laptop memang Bu langsung kita. Kita mulai Ya aja. udah, silakan mulai. Silakan Putri. Itu Bu Eni udah masuk kan? Ya. Ya oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan dapat berkumpul pada pagi hari ini di Kamis 8 Juli 2021 dalam acara pengimbasan TOT BDR Kelurahan Cempaka Putih Timur. Dengan melalui virtual Zoom meeting, saya Tri Darmianti akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Pembukaan oleh saya sendiri sebagai MC yang sudah sama-sama kita buka. 2. Pembacaan doa oleh Nurul, pengelola FPTRA Kampung Benda. 3. Sambutan. 4. Paparan arahan dari narasumber yang akan disampaikan oleh Ibu Faiko Umar B. SPD. 5. Tanya jawab. Tentukan waktunya 1 orang 5 menit. Sekarang kita mulai dengan pembacaan doa ya, Bu. Ya, silakan Nurul. Ya Ibu Tri, makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa agar kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di Zoom meeting dalam kegiatan ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah cara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah yang maha mengetahui, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan sambutan pada yang terhormat Ibu Bunda PAUD Kelurahan Cempaka Putih Timur, Ibu Auliza. Silakan Ibu. Ibu Silvi nggak ada? Tadi sih ada kayaknya ya. Ada Bu Silvi, silakan Bu Silvi. Bu, silakan Bu sambutannya. Masih di unmute tadi. Masih di mute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya Bu, 10 ya Bu. Ya, yang terhormat perwakilan dari PKK Kecamatan Cempaka Putih, yang saya hormati dan yang saya banggakan, Wakil Ketua 2 Tim Penggerak PKK Kelurahan Cempaka Putih Timur, Ketua Pokja 2 Kelurahan Cempaka Putih Timur, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul, yang dalam kondisi ada yang sebagian sehat walafiat, sebagian juga kurang sehat. Tapi bagaimanapun tetap bersyukur dalam keadaan apapun masih bisa berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan pembiasan TOT BDR. Mungkin saya tidak banyak yang saya sampaikan karena kondisi juga masih kurang sehat. Mungkin lanjut aja, semoga kedepannya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan PAUD dan lain-lainnya itu bisa berjalan lebih baik lagi dan lebih bisa lebih terencana lagi lah, seperti itu. Itu aja mungkin dari saya, ya mohon maaf karena saya juga masih gatal banget ini tenggorokan, jadi khawatir kalau terlalu banyak bicara jadi kurang nyaman aja gitu ya. Baik, terima kasih Ibu yang sudah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan dengan sambutan dari perwakilan dari kecamatan, Ibu Ketua Pokja 2 Kecamatan, Ibu Eni, silakan. Ada yang disampaikan? Terima kasih kepada Mbak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ibu kita yang tercinta, Ibu PKK CPT, Ibu Silvi, selamat juga teman-teman Pokja 2 Kelurahan CPT, Bu Leha dan Mbak Tri, yang terhormat teman-teman kita, narsum kita, Bu Paiko, dan teman-teman kita kepala sekolah atau guru-guru. Alhamdulillah, puji syukur, kita panjatkan dari Allah, hari ini adalah hari terakhir, hari ketiga TOT BDR di 3 wilayah. Ya, hari pertama, hari kedua, hampir rata-rata tidak terlalu banyak ibu-ibu kepala sekolah yang respon dengan acara BDR ini. Padahal acara ini bagus banget, untuk ke bawahnya itu lebih bagus banget. Kenapa? Kayaknya kita masih menggunakan BDR. Tatap muka ya ibu-ibu ya, sampai bulan Agustus, bisa jadi akhir tahun juga kita masih BDR juga. Jadi kami minta kesemangatan ibu-ibu kepala sekolah atau guru-guru untuk mendengarkan narasumber kita, karena materinya bagus banget ya. Karena saya kecewa banget di hari kedua, saya kecewa banget dari 9 BKB kepala sekolahnya yang hadir hanya 5, itu kecewa banget saya. Nah sekarang alhamdulillah di CPT kayaknya hampir semuanya hadir ya Bu Leha ya. Hadir. Semuanya hadir. Alhamdulillah. Di terakhir, biarpun undangan kita tamu-tamunya agak berkurang ya, hanya alhamdulillah Ibu PKK-nya ikut hadir, ikut mendengarkan. Apa sih materi yang akan dibawakan sama Ibu Paiko? Udah dari saya, semangat Bu Paiko, insya Allah penerapan yang Ibu terangkan kepada teman-teman kepala sekolah akan sampai ke BKB. Dan insya Allah ntar sore juga ya Ibu-Ibu kepala sekolah, tolong bantuannya untuk BKB-nya untuk hadir nanti sore jam 4 ya Ibu ya. Jangan sampai tidak hadir ya Ibu. Ya, dari saya, dari Pokja 2 Kecamatan, juga maaf Bu Un tidak bisa hadir karena kondisinya masih istirahat, jadi saya yang mewakili Ibu Pokja 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya dengan langsung mendengarkan paparan dan arahan dari narasumber kita yang akan disampaikan oleh Ibu Paikoh Umar BSPD. Silakan Ibu Paikoh. Terima kasih Ibu. Mbak ini udah siap ya slide-nya ya? Ya. Udah Bu. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tatimmus sholihin. Binikmatihi tatimmus sholihin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Yang saya hormati Ibu Ketua Pokja 2 Kelurahan,
Yang saya hormati Ibu Ketua Pokja 2 Kecamatan, Bunda PAUD Kecamatan, Bunda PAUD Kelurahan yang tidak hadir ya Bu. Iya. Kemudian Ketua Himkodi juga tidak hadir. Apa lagi nih? Tik Pokja 2 pengelola RPtra dan teman-teman kepala sekolah CPT yang saya hormati. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kami bisa berkumpul di acara ini ya Bu. Walaupun Alhamdulillah kami sekeluarga lagi disayang sama Allah. Dapat kebagian ya Bu, tapi insya Allah saya tetap semangat walaupun dalam keadaan begini. Saya terima kasih sekali kepada Ketua Pokja 2 Kelurahan yang telah memberi kepercayaan saya untuk mengikuti TOT BDR kemarin selama 3 hari. Dan hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman kepala sekolah. Mudah-mudahan ilmu yang saya peroleh dan saya sampaikan ini nanti bermanfaat buat kita semua. Bisa dimulai, Mbak? Silakan, Bu. Ya, sudah kita ketahui semua ya Bu, bahwa dunia pendidikan kita mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Yang biasa sekolah tatap muka sekarang menjadi BDR belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah ini yang kita alami selama setahun ya, tahun lebih apa setahun nih? Lebih. Itu ternyata banyak kendala di dalamnya. Kendala dari para guru, kendala dari anak murid, ataupun kendala dari orang tua. Tetapi kita selalu mengadakan evaluasi baik dari pihak dinas pendidikan ataupun para guru pendidik untuk supaya mendapatkan program atau pembelajaran yang efektif walaupun dengan BPDR yang diterima anak-anak ini. Memang kemarin jangankan PAUD, untuk anak SD, SMP, SMA semua mengalami pembelajaran yang tidak efektif, yang mereka tidak bisa menerima pembelajaran itu secara maksimal. Itu semua dialami oleh para pelajar semuanya. Dan ini karena memang kondisi kita yang seperti ini, kondisi pandemi. Nah, mungkin dari nanti ya Mbak slide-nya jangan dirubah dulu, belum ituin. Nanti saya aba-aba. Nah, dari dari evaluasi yang dilakukan dari pihak Diknas maupun para pendidik itu udah berapa kali kita harus hari ini kita pengen meng-refresh kembali supaya menambah lagi kita untuk perubahan yang lebih baik. Mungkin itu. Jadi sebetulnya kita udah tahu ya Bunda-Bunda semuanya PDR itu seperti apa. Nah, ini di dalam pembahasan hal-hal yang perlu diperhatikan pada KBM tatap muka. Itu. Terus teknik penyuluhan efektif agar pesan mudah dipahami orang tua. Terus contoh panduan untuk orang tua atau ide kegiatan main saat BDR. Ini pembahasan hari ini ya Bunda-Bunda. Next Mbak Eni. Nih, hal-hal yang perlu diperhatikan pada KBM atau tatap muka. Pertama adalah persetujuan Pemda, Kanwil, dan Kepsek. Nah, persetujuan ini memang pada dasarnya, pada umumnya, tatap muka ini sudah dibuka ya, Bunda-Bunda. Sudah dibuka oleh Dinas Pendidikan, oleh Menteri, oleh Presiden. Akan tetapi, kebijakan ini kembalikan lagi kepada Pemprov. Terus turun kembali kepada Diknas, turun kembali kepada lembaganya masing-masing. Nah, itu
diperbolehkan jika jalurnya jalur hijau. Maksudnya wilayahnya wilayah hijau atau kuning. Tapi kalau merah benar-benar tidak boleh. Nah, kita dari Pemprov aja sudah stop ya, kita udah dilarang begitu. Terus harus ada kerjasama seluruh pihak. Terus 7 langkah kesiapan. 7 langkah kesiapan ini yaitu meliputi kebijakan drop off atau pick up, yaitu antar jemput. Yang kedua, pengecekan kesehatan. Yang ketiga, social distancing atau jaga jarak. Yang keempat, kebersihan. Yang kelima, persiapan fasilitas. Yang keenam, keadaan darurat. Yang ketujuh, penggunaan aplikasi. Saya jelasin satu-satu ya, Bunda. Yang satu, kebijakan drop off atau antar jemput. Nih, seumpama kita diperbolehkan untuk tatap muka, itu pun sulit ya, Bunda. Tidak nggak segampang itu. Kalaupun kita udah melalui persetujuan Pemda, Kanwil, Kepsek, dan orang tua, terakhir orang tua dan masyarakat sekitar. Ini ada kerjasamanya seluruh pihak. Yang pertama adalah cara antar jemputnya. Ketika mengantarkan anak, itu diantar melalui gerbang, sudah sampai situ aja, orang tua tidak boleh masuk kembali. Terus pengecekan kesehatan. Untuk antar jemput itu harus tepat waktu ya Bunda. Kalau mengantar harus tepat waktu, menjemput pun harus tepat waktu. Itu kalau antar jemput. Kemudian pengecekan kesehatan. Pengecekan kesehatan itu meliputi kesehatan anak. Dari anak udah sehat, dilihat lagi orang tuanya. Orang tuanya udah sehat, diperhatikan lagi anggota keluarganya. Anggota keluarganya ada yang sakit apa enggak, begitu pengecekannya. Nah, kemudian pengecekan kesehatan untuk gurunya juga begitu sama kayak murid. Jadi dilihat gurunya sehat enggak, terus udah vaksin apa belum, keluarganya ada yang sakit enggak, begitu. Hampir sama kayak anak muridnya. Kemudian jaga jarak ya. Nah, untuk pengaturan tempat duduk itu kita ada jarak 1 meter per anak. Terus kebersihan juga selalu kita lakukan sebelum anak datang harus udah safety. Setelah anak pulang langsung disemprot. Kemudian, nah dianjurkan jadi sehari masuk sehari enggak, sehari dibersihkan, disafety-kan, sehari anak-anak boleh masuk. Terus yang kelima, persiapan fasilitas. Fasilitas itu terdiri dari termogan. Terus cuci tangan, tempat cuci tangan yang mengalir, yang airnya bisa mengalir. Terus masker. Masker ini anak harus membawa minimal 2. Karena basah sedikit aja harus buru-buru diganti. Begitu. Terus yang keenam, keadaan darurat. Apabila kita menemui anak-anak bergejala batuk atau pilek, segera dilaporkan ke orang tua dan dirujuk ke puskes. Dan ketika anak ada yang mengalami batuk atau pilek, keesokan anak teman-temannya tidak boleh melakukan tatap muka lagi selama 1 minggu, baru kemudian diperbolehkan untuk tatap muka minggu selanjutnya. Begitu. Terus penggunaan aplikasi. Aplikasi ini yaitu aplikasi yang langsung ya ke puskes atau absen. Kebetulan kita juga masih gaptek ya, belum tahu yang begitu. Jadi absen melalui aplikasi. Gitu. Mungkin nanti kita harus belajar lagi tuh Bunda untuk membuat aplikasi yang seperti itu. Untuk rujukan ke puskes harus ada aplikasi, untuk absen kita sendiri, untuk pengecekan keadaan anak juga pakai aplikasi. Nanti harus belajar lagi ya yang seperti itu untuk next kita juga nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Jadi mungkin kita harus belajar teknologi ya Bunda-bunda, karena saya keseringan ngobrol sama orang tua murid jadi bilangnya mama-mamanya, maaf ya Bunda. Jadi memang teknologi ini yang kita perlukan karena kita bisa komunikasi dengan secara teknologi aja.
ya Bunda-Bunda. Next. Nah, persetujuan Pemda Kanwil Kepsek tadi sudah saya sebutin ya, yaitu kabupaten atau kota dalam zona hijau atau kuning. Terus Pemda atau Kanwil, kantor Kemenak pemberi izin. Terus satuan pendidikan penuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka. Peserta didik memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidik secara bertahap. Nah, begitu Bunda persyaratan untuk persetujuan dari itu tadi ya, Pemda Kanwil Kepsek sampai orang tua. Terus kemudian kerjasamanya yaitu seluruh pihak, yaitu dengan orang tua, dengan guru, dengan sekolah, dengan pemerintah, layanan kesehatan, masyarakat sipil. Itu bekerja samanya. Next. Mbak Yeni, next. Nah, 7 langkah kesiapan tadi ya, udah saya sebutin ya Bunda. Tadi pengecekan kesehatan, warga lembaga, anak murid, orang tua, yang atau gejala COVID yang tadi saya bilang. Terus physical distancing atau jaga jarak di PAUD dan di area bermain. Jadi seumpama kita memang diizinkan dalam keadaan bermain, kita juga harus jaga anaknya tuh, jangan sampai deket-deketan sama teman. Kira-kira gampang nggak ya begitu ya Bunda-Bunda? Susah juga namanya anak-anak ya. Tapi nanti mungkin itu kita hadapi nanti itu Bunda. Terus soal kebersihan lembaga, kelas, guru, anak, itu persiapan fasilitas. Persiapan kelas, persiapan makan, persiapan visit anak baru. So, terus keadaan darurat, guru yang terpapar COVID, anak terpapar COVID. Jadi keadaan darurat ini yang memang kita langsung merujuk ke puskes. Penggunaan aplikasi, yaitu aplikasi lembaga, aplikasi informasi temperatur, kesehatan, yang saya sebutin tadi ya, Bunda-Bunda, aplikasi komunikasi lembaga dengan orang tua. Mudah-mudahan kita nanti bisa menggunakan aplikasi ini supaya memudahkan kita untuk berkomunikasi ya dengan orang tua, dengan yang lain-lainnya juga. Next. Teknik penyuluhan efektif agar pesan mudah dipahami orang tua. Nah, kegiatan BDR ini, Bunda-Bunda, memang kita banyak mengalami kendala ya. Nah, untuk kendala ini, cara yang efektif adalah komunikasi kita, harus tepat dan komunikasi yang benar ya, yang mudah dipahami oleh para orang tua. Itu adalah langkah awal supaya pembelajaran itu bisa diterima oleh orang tua dan anak. Gitu, karena pembelajaran yang BDR ini kita tidak selalu mengaplikasikan langsung ke anak, tapi melalui orang tua dulu. Oleh karena itu, kita memberi pemahaman kepada orang tua untuk BDR ini harus tepat dan mudah dipahami oleh orang tua. Itu memahami proses komunikasi siapa kita. Ini untuk cara komunikasi ya, Ma. Ini harus memahami proses komunikasi siapa kita, mengatakan apa, di saluran mana, kepada siapa, dan apa efeknya. Sama kita ngomong sama wali murid, nggak usah lah pakai bahasa yang yang susah dipahami. Harus kita jelaskan bahasa yang secara umum yang bisa dipahami oleh para orang tua. Memahami konteks penyuluhan. Contohnya guru PAUD dan kader BKB orang tua dan pengasuh, informasi pengasuhan untuk mendukung anak selama belajar BDR. Orang tua memahami metode dan teknik pendampingi anak selama BDR. Metode dan dari teknik penyuluhan yang efektif bagi orang tua. Kemudian memahami tahap penyuluhan, teknik kader, orang tua, pengasuh, anak. Memahami penyuluhan berdasarkan teknik, komunikasi langsung atau tidak langsung. Memahami metode penyuluhan, jumlah sasaran tahapan.
memilih metode pembelajaran yang tepat. Next. Nih, contoh penyuluhan kepada kelompok atau perorangan melalui kunjungan ke rumah. Waktu itu kita sempat ya bunda-bunda untuk luring. Luring itu belajar di luar jaringan. Kami juga sempat melaksanakan seperti itu, tapi tidak di sekolah, memang dilarang sekali di sekolah. Datang ke rumah anak, visit, atau anak-anak datang ke guru. Boleh berkelompok minimal 5 anak. Waktu itu pernah diberikan aturan seperti itu, tapi dari kemarin sampai sekarang, akhir-akhir ini sampai sekarang tuh sama sekali dilarang. Nah ini contoh yang ini yang gurunya visit ya kepada anak. Nih dicontohkan kepada orang tuanya. Jadi mengajari anak sekalian ada orang tuanya. Jadi orang tuanya tahu, oh begitu cara mengajarnya. Ini kami alami juga mah, bunda-bunda. Jadi orang tuanya ketika kami mengajarkan kepada anaknya, ada orang tuanya kan, ada yang memang memantau, ada yang enggak. Pas ketika memantau, oh begitu ya Bu cara mengajarnya. Iya. Terus jadi dia tahu, oh begitu ternyata enggak apa ya, enggak segampang yang mereka pikir gitu. Jadi harus banyak media yang kita bawa supaya anak itu benar-benar memahami dan merasa tidak belajar tapi bermain. Gitu. Kalau yang per kelompok juga bisa juga dilakukan waktu luring ya. Nanti kalau kita diizinkan luring, memang lebih baik luring. Tapi ketika tidak diizinkan, ya tetap kita melakukan BDR. Next. Ini contoh panduan orang tua atau ide kegiatan. Kegiatan tema. Ini contohnya ya, Ma. Apa namanya? Kegiatan tema rumahku. Subtemanya ruang tamu untuk usia 3-4 tahun. Ini masih dalam apa namanya konsep matematika. Next. Kenapa kita menggunakan tema? Pembelajaran harus menggunakan tema. Memang tema itu sebenarnya nggak penting-penting banget, cuman karena pembelajaran tanpa diikat tema bisa kemana-mana. Pada dasarnya pembelajaran anak PAUD adalah indikatornya ya, KIKD-nya. Cuman karena kita harus ada apa namanya, kalau nggak pakai tema itu kita bisa kemana-mana, makanya sebagai pengikat aja tema itu. Begitu. Ini contoh petunjuk panduan ini untuk apa namanya, untuk orang tua ya. Panduan berisi 4 bahasan, yaitu kegiatan anak, berisi kegiatan tema rumahku dengan subtema ruang tamu untuk dilaksanakan oleh anak di rumah dengan pendampingan orang dewasa. Tujuannya merupakan penjelasan tentang apa yang akan dicapai melalui kegiatan yang diberikan. Saran stimulasi. Nah, ini yang penting nih, Mah. Bunda. Berisi sarang langkah pelaksanaan. Kegiatan saran stimulasi berisi fleksibel. Jika memungkinkan dilakukan, dia disesuaikan dengan kondisi orang tua di rumah. Alat dan bahan yang digunakan saat melakukan kegiatan main. Jadi harus ada 4 ini ya, kegiatan anak, tujuan, saran stimulasinya, alat dan bahan. Itu petunjuk panduan untuk orang tua. Next. Nih, kegiatan BDR orang tua. Nah, begini mah kegiatannya. Nih, kita apa namanya nanti kalau memberi panduan untuk orang tua seperti ini Bunda-bunda. Kita tulis kegiatannya apa nih hari ini. Menyebutkan dan mengelompokkan, contohnya nih, menyebutkan dan mengelompokkan benda yang terbentuk seperti geometri, persegi, segitiga, dan lingkaran yang ada di ruang tamu. Karena usia kita memakai usia 3-4 tahun, nah standar perkembangannya untuk geometri itu baru 3 ya, yaitu
boleh persegi, segitiga, dan lingkaran. Terus tujuannya kita sebutkan nih, meningkatkan kemampuan bahasa anak, yaitu berbicara dan menyimak. Terus melatih kemampuan anak dalam menyerap dan memahami informasi yang diberikan. Kemudian melatih keterampilan motorik halus anak saat mengelompokkan benda-benda yang berbentuk geometri. Mengenalkan bentuk geometri, persegi, segitiga, dan lingkaran. Terus saran stimulasinya, yaitu orang tua mengajak anak untuk mendiskusikan tentang benda apa saja yang ada di ruang tamu, menyebutkan ya maksudnya. Terus orang tua mengenalkan bentuk geometri menggunakan kartu gambar geometri, segitiga, lingkaran, dan persegi. Orang tua mengajak anak menyebutkan benda-benda yang ada di ruang tamu dan dikaitkan dengan ketiga bentuk geometri. Anak mengelompokkan benda-benda di ruang tamu berdasarkan bentuk geometri, persegi, lingkaran, dan segitiga. Terus alat dan bahannya yaitu benda-benda yang ada di ruang tamu yang berbentuk geometri, persegi, segitiga, dan lingkaran. Contoh jam dinding, seumpama. Terus bingkai foto, lampu, ruangan, dan lain-lain. Tembok juga bisa ya. Terus kartu gambar, geometri, segitiga, lingkaran, dan persegi. Jika tidak ada, bisa menggunakan gambar yang digambar oleh orang tua. Begitu ya, bunda-bunda. Next. Ya, sekian. Jadi sekarang saya contohkan ya, bunda-bunda, untuk penyampaian ke orang tua secara melalui WA. Divideokan. Kita biasanya melakukannya dengan divideokan. Nih, contohnya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Ayah Bunda. Apa kabarnya hari ini? Baik semua ya? Iya, hari ini temanya masih masih lingkunganku ya Bunda, yaitu tentang rumahku, maaf nih. Masih rumahku. Temanya, aduh saya ulang ya, maaf ya Bunda, saya ulang. Assalamualaikum Ayah Bunda, apa kabarnya hari ini? Bu, waktunya udah mau habis, nanti masuk lagi ya. Iya bentar. Ayah Bunda, hari ini temanya rumahku. Subtemanya adalah ruang tamu. Nah, Ayah Bunda, hari ini anak-anak akan dikenalkan dengan bentuk geometri, yaitu lingkaran.